semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar karena kemurahannya kita diberikan nikmat, bukan karena memang kita berhak untuk menerima nikmat itu. Dan yang terpenting, mensikapi nikmat yang kita terima adalah bersyukur dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembira menerima nikmat itu dengan mengokokkan dalam hati kita siapan untuk menggunakan seluruh nikmat itu sebagai wahana, media untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap syukur demikian, insya Allah sesuai dengan janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Seluruh nikmat yang kita terima bukan sekedar lumintu berkelanjutan, tetapi akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja kita sebagai umatnya sudah seharusnya senang bila bisa bersalawat, bukan karena Nabi butuh rahmat Allah lewat salawat kita. Untuk Rasulullah jelas kita yakin rahmat Allah begitu banyak untuk beliau, tetapi ketika kita bersalawat maka rahmat lebih banyak lagi dilimpahkan kepada beliau sekaligus untuk kita semua. Kalau dalam salah satu hadis Nabi menyatakan 1 kali bersalawat berarti kita akan meraih 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya keuntungan bersalawat terbanyak adalah untuk orang yang bersalawat itu sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita sudah memasuki hari yang ketiga bulan Ramadan. Artinya masih pada pekan pertama, 10 hari pertama bulan Ramadan. Untuk itu penting saya mengingatkan untuk diri kita sendiri, untuk jamaah sekalian, bahwa ibadah Ramadan itu ada yang wajib, yaitu puasa Ramadan, tapi banyak pula ibadah sunnah untuk Ramadan. Ibadah sunnah itu antaranya adalah salat tarawih dengan berbagai pilihan yang ada. Karena berbagai pilihan karena ada banyak riwayat tentang bagaimana pelaksanaan salat tarawih. Tapi baru diketahui salat tarawih sendiri itu sebetulnya tidak ada dalam ayat Al-Quran. Dicari ayat tentang salat tarawih tidak akan ketemu. Dalam hadis Nabi, teks sabda Nabi juga tidak akan pernah kita temukan Nabi bersabda silakan kamu sholat tarawih, tidak ada. Yang ada adalah sabda Nabi yang menyatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyamul lail, ibadah pada malam Ramadan apapun bentuknya, bisa sholat, bisa sholawatan, bisa baca Quran, bisa zikiran, bisa sodakoan, bahkan tafakur atau zikir. Baik zikir itu dengan lisan yang didengar oleh orang lain, atau bahkan zikir hanya dengan hati masing-masing. Semua itu termasuk qiyamul lail. Bahkan sebagian ulama ada menyatakan kalau ada orang membaca 10 ayat Quran, itu pun sudah termasuk qiyamul lail. Apalagi kalau membaca 1 juz, 2 juz, tentu saja termasuk qiyamul lail. Termasuk juga qiyamul lail kalau orang melakukan sholat tarawih. Ada riwayat sholat qiyamul lail itu dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena memang Nabi pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, sholatul laili matna matna. Sholat qiyamul lail itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya tiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Tapi ada juga riwayat lain yang menyatakan Nabi itu pada malam hari sholat 4 rakaat, 4 rakaat.
baru salam, dan itu pun tidak disela dengan tasyahud awal. Karena itu benar ada kata ada orang yang sholat tarawih 2 rakaat salam boleh, ada yang memilih 4 rakaat salam juga boleh. Cuman ada resikonya, 4 rakaat salam baru 3 rakaat kentut tentu saja datang. Tetapi kalau 2 rakaat salam itu sudah satu sholat yang sempurna. Kemudian 2 rakaat yang kedua baru dapat 1 rakaat, berarti baru yang ketiga kentut, yang batal adalah 2 rakaat yang kedua. Tapi sudah punya satu paket sholat yang sudah sempurna karena sudah mulai dengan takbir sampai salam. Bagi imam, apalagi yang imam muqtadiin, santri diutus pak yainya untuk mewakili mbah yai, imami satu masjid atau musola, tentu saja belum banyak pengalaman. Ketika imami sambil grogi-grogi, kalau langsung 4 rakaat kemungkinan dia salah atau lupa dalam hitungan itu sangat besar, sehingga ada keuntungan, ada maslahat yang melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat. Pada hadis Nabi tadi yang menyatakan man qoma dan seterusnya, Nabi mengingatkan pertama bahwa qiyamul lail termasuk juga puasa Ramadan dan seluruh ibadah Ramadan penting didasari imanan. Dasar pertama pijakan amal bagi setiap muslim adalah iman. Itu pula yang diingatkan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil Allah untuk puasa itu orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena memang iman itu sangat penting untuk dikokohkan dulu sebelum seseorang menyiapkan diri untuk ibadah apapun bentuk ibadahnya. Apalagi ibadah puasa yang bentuknya adalah pasif, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, tidak merokok, tidak mengumbar nafsu dan seterusnya. Tentu saja itu penting untuk didasari dengan iman. Karena kalau tidak demikian bisa jadi menampilkan fisik seperti orang puasa padahal tidak puasa. Bersama keluarga berbuka, sahur, tapi di tempat kerja dia makan, pulang dari kerja mampir di warung dia makan, sampai rumah nanti berbuka dan sahur bersama keluarga. Keluarga tidak tahu, setahunya adalah bahwa orang tuanya puasa Ramadan. Itulah yang diingatkan dalam salah satu hadis Nabi, dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu sebetulnya milikku, milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzibi, dan sayalah yang akan membalas puasa itu. Kemudian motif yang selanjutnya yang dibimbingkan oleh Nabi dalam hadis man qoma Ramadan adalah waktu sabat. Penting menata hati bahwa ibadah puasa, qiyamul lail, tarawih, tadarusan atau tafakuran, kajian Islam dan seterusnya, penting tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salah niat, bisa jadi amal yang penampilannya amal untuk akhirat, itu pun ternyata tidak akan pernah ditemukan di akhirat. Pernah puasa Ramadan, pernah tarawihan, pernah tadarusan 1 bulan penuh, ternyata ketika di akhirat tidak ditemukan seluruh amal itu. Mengapa? Karena salah niat. Niatnya ternyata dia menginginkan dunia. Mengapa rajin berangkat ke masjid? Ternyata ya ada pamrih duniawi. Apakah itu masalah jabatan, atau itu masalah keuangan, atau masalah calon jodoh. Karena yang sedang ditaksir itu ikut ke masjid, maka biar bisa dapat penilaian positif dari calon, maka penting juga menampilkan diri untuk aktif di masjid, tarawihan, tadarusan dan seterusnya. Kalau motifnya salah, niatnya salah, tentu saja tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan seseorang untuk muqtadiin, khususnya termasuk kita semua, disebutkan dalam kitabnya
min alamatin najah fin nihayah arruju ilallah fil bidayah. Tanda bahwa seseorang itu akhirnya akan mencapai kesuksesan. Bagi orang saleh, orang yang beribadah, berharap bisa mendekatkan diri pada Allah, akan berhasil benar-benar mendekatkan diri pada Allah. Bahkan secara tasawuf kemungkinan akan bisa mencapai usul. Syaratnya adalah dia sejak awal menata hatinya dengan baik, dengan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud kembali pada Allah sejak awal adalah bahwa kita mengawali puasa Ramadan, mengawali qiyamul lail, mengawali seluruh ibadah Ramadan, penting kita menyatakan diri bahwa kita itu prinsipnya adalah orang yang dhaif, yang tidak bisa apa-apa sebetulnya, kecuali kalau mendapatkan makna Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Buktinya banyak orang yang sehat kuat ternyata tidak puasa. Orang yang sehat kuat ternyata tidak mampu menjalankan sholat, bahkan sholat fardu pun tidak, apalagi sholat sunnah termasuk sholat tarawih. Padahal aktivitas yang lain dia mampu, dia kuat. Karena itu penting sekali lagi kembali pada Allah. Secara simpel, ulama membimbingkan kita dalam beribadah, dalam menjalani amal saleh, penting berprinsip billah. Dengan pertolongan Allah kita bisa sholat, dengan pertolongan Allah kita bisa tarawih, dengan pertolongan Allah kita bisa tadarusan Al-Quran dan seterusnya. Bila keyakinan billah itu sudah mendarah daging pada kita, maka kita akan mudah ikhlas. Benar-benar seluruhnya adalah karena Allah, demi dari ridha Allah. Kita tidak akan pernah sum'ah memamerkan amal kita, karena sebetulnya secara hakiki semuanya itu karena adalah dapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga ujub, tidak akan pernah sampai mengganggu orang yang sejak awal sudah mematikan dalam dirinya, dalam mentalnya billah. Semua karena pertolongan Allah, dengan mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, prinsip yang berikutnya adalah billah. Kita penting mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk lewat bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin ibadah tidak boleh berkreasi sendiri. Ulama usul memberikan kaidah al aslu fil ibadah at-tahrim. Pada prinsip awalnya ibadah itu haram, illa ma dallat dalil ala masru'iyyati, kecuali bila ibadah itu didukung oleh dalil yang menunjukkan ibadah itu disyariatkan Allah dan Rasulnya. Karena itu ibadah apapun penting kita ketahui dari sumber-sumbernya, dari para ulama dan para ustadz yang benar-benar kompeten untuk itu. Jangan sampai kita terjerumus pada orang yang dolun dan mudil. Karena pada zaman akhir ini banyak orang yang mengklaim diri sebagai orang yang pantas untuk disebut ulama, padahal dicari track recordnya sebetulnya tidak pantas untuk disebut sebagai ulama, meskipun dia proklamirkan diri sebagai ulama. Itu yang sejak awal zaman Nabi pernah mengingatkan para sahabat, inna wa yakbirul ilma intiza'an jannayuh al-ibad illa biqabdil ulama. Allah sesungguhnya tidak akan pernah mencabut ilmu kecuali dengan mewafatkan para ulama. Kalau ulama wafat maka ilmunya akan terbawa, kecuali yang sudah bisa diserap oleh para santrinya, para kadernya. Tetapi bila suatu kondisi ulama itu wafat dan ternyata ilmunya belum diserap para kadernya, para santrinya, maka akan terjadi satu keadaan hatta idza lam yabqa alimun. Ketika tidak ada suatu orang alim di satu komunitas, maka ulama yang tidak ada itu akan dicari ulama-ulama sebetulnya bukan ulama. Ittahadan nasu ru'asa juhalan.
banyak orang mengangkat orang-orang yang sebetulnya bukan ulama, yang sebetulnya masih bodoh dalam keislaman, tapi dianggap ulama, dibela-bela ulama, akhirnya fadallu wa adallu. Resikonya adalah mereka tersesat dan menyesatkan para pengikutnya. Naudzubillah, naudzubillah. Jemaah salat yang berbahagia, kiranya saya sampaikan semoga menjadi pengingat tadbirah untuk kita semua, dan tentu saja Allah yang memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.